Australia dan Indonesia tuh ya tetap ada tegang-tegangnya. Ya, terus. selalu. Gimana tuh? Apakah ada pengaruhnya ketika mulai tinggal di sana? Apakah misalkan perlakuan dari negara sana itu seperti apa? Mereka itu lebih memanusiakan manusia. Di sana tuh tidak ada si miskin, tidak ada si kaya, semua sama. Halo, salam jumpa lagi di Tolombong Podcast. Kembali bersama Anda dan saya Arif Wijaya akan selalu senantiasa menyajikan informasi di mana informasi ini semoga menginspirasi dan mengedukasi. Nah, hal-hal yang unik, hal yang menarik akan kami sajikan termasuk di kali ini ya. Tetapi jangan lupa nih ya, untuk subscribe, kemudian like, nyalakan komennya dan macam-macamnya ya, supaya Tolombong Podcast ini tetap berjalan dengan lancar. Oke, sudah ada tamu kali ini. Seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol, akan menggali lebih dalam apa sih yang dikerjakan tamu itu, apa yang dimiliki, atau yang lain-lainnya. Kali ini sudah ada Teh Irma Rusli. Teh Irma Rusli ya. Oke. Selamat jumpa. Ya, selamat jumpa Kang Arif. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Nah, ada apa nih dengan Teh Irma Rusli ini? Sebelumnya saya panggil Teteh saja ya. Teteh aja karena ya. ini podcastnya ini di Bandung. Ya. Kalau di Jawa sana manggilnya pasti Mbak. Ya? Kalau di Bali Mbok ya. Okay. Nah, ya. Teh Irma Rusli ini adalah seorang warga negara Indonesia yang sekarang ini tinggal di Australia ya, di Australia. Nah, kita akan coba gali bagaimana suka dan dukanya seseorang yang dari WNI ini tinggal di sana, dan bagaimana sih hal-hal yang ya pokoknya mah nantilah kita kita gali. Menarik. Gimana nih Teh Irma awal mulanya sampai nyasar ke sana ya? Nyasar ke Australia. Ya, begini Kang Arif. Pertama, mungkin saya ceritakan ya, sebelumnya ketika saya lulus SMA, memang saya sudah pernah kuliah di Australia sebelumnya, di tahun 90-an lah. Udah gitu selama setahun lah saya di sana. 2 tahun, saya 2 tahun di sana, college dan lain-lain. Terus saya kembali lagi ke Indonesia. Dan ketika kembali ke Indonesia, hanya 2 minggu di Indonesia, saya dapat panggilan untuk magang di Jepang. Pada saat itu, ya. Pada saat itu, saya belum ada persiapan apa-apa setelah selesai kuliah di Australia. Tahun 92 lah kalau nggak salah, saya dapat tawaran magang ke Jepang. Saya dari 2 minggu di Indonesia, saya tanpa babibu, saya tanpa belajar bahasa Jepang, saya berangkat ke Jepang. Berani ya? Iya. Itu waktu itu masih ada program Kadin. Itu gimana tuh tanpa ada persiapan bahasa itu? Teman ke teman ya, saya kata teman saya yang kebetulan bapaknya, ibunya ketua Kadin pada saat itu, dia bilang ini ada satu lowongan yang bisa ini, kamu mau nggak? Saya bilang ya oke lah, why not gitu kan? Saya waktu itu mungkin masih muda ya, masih pengen challenge pengen explore Jepang kayak gimana sih, Australia ini udah saya tahu nih kayak gini. Terus saya ke Jepang, saya tanpa persiapan apa-apa ke Jepang, cuma 2 minggu kan. Orang lain pada yang grup saya itu pada belajar bahasa Jepang. Karena saya di Indonesia cuma baru 2 minggu, ya saya nggak ada persiapan sama sekali kan. Langsung dicemplungin ke grup itu gitu kan. Udah sesampainya. Oke lah, akhirnya saya berangkatkan ke Jepang dengan grup semua. Nah, di Jepang itu saya ada 10 orang kalau nggak salah di grup saya, yang semuanya perempuan. Dan pada saat itu adalah angkatan pertama Kadin perempuan yang bisa magang ke Jepang dari tahun 92-an lah waktu itu. Di sana saya di Jepang itu kita ditempatkan untuk belajar bahasa dulu. Kebetulan ada kayak satu lembaga yang memang memfasilitasi kita untuk bekerja dan belajar bahasa Jepang. 3 minggu sebetulnya tidak cukup ya untuk saya belajar bahasa Jepang di situ. Saya tahu juga bahasa Jepang tuh ada tingkatannya. Iya, harusnya. Kalau yang mau ke Jepang tuh
tuh sampai level 7 apa harusnya level 5 gitu. sebetulnya. Dan di grup saya itu ada yang guru bahasa Jepang, ada yang dosen bahasa Jepang yang mereka bahasa Jepangnya udah bagus ya Iya, kan. iya, iya. Tapi mereka grup laki-laki gitu kan. Karena kalau untuk perempuan rasanya semuanya sama rata lah kayaknya, Iya, belum bisa ini. Tapi persiapan mereka sudah dari dulu. Kalau saya kan cuma 2 minggu pulang dari Australia, saya langsung ke Jepang gitu Oke. kan. Setelah itu saya ke Jepang, kita dapat cuma 3 minggu belajar bahasa dan lain-lain untuk mengenal budaya sana. Kita dialokasikan ke perusahaan di sana. Dialokasikan ke perusahaan di sana. Lalu saya kebetulan dapat di salah satu daerah namanya Gifukeng. Gifukeng itu ke desanya lagi, karena ada industri garment di sana yang memang kita harus belajar dan bekerja di sana. Dan kebetulan saya karena saya nggak bisa bahasa Jepang juga, saya ditempatkan di salah satu keluarga Jepang di sana dan dijadikan kayak homestay di sana. Dan saya nggak bisa bahasa Jepang, jadi saya komunikasi dengan mereka bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Berapa lama tuh di Jepang tuh? Saya 1 tahun di situ. 1 tahun. Ya. Dan setelah itu kembali lagi ke Indonesia, saya kembali lagi ke Jepang setahun, jadi 2 tahun. 2 tahun. Nah, setelah itu baru ke Australia. Enggak, saya kembali lagi ke Indonesia. Saya bekerja di perusahaan Jepang di sini. Jepang, di perusahaan Korea dulu. Perusahaan Korea, lalu lama kemudian saya ke Jepang lagi. Saya balik lagi ke sini, kerja di perusahaan Jepang. Dari situ 2000. Kemudian 98 saya menikah. Dari situ tahun 2001 saya apply permanent residency ke Australia. Gitu. Apply permanent residency. Itu tujuannya kok sebetulnya saya nggak ada tujuan apa-apa. Cuman karena saya di sini, saya kadang tinggal di Indonesia kan gini-gini aja nih gitu kan. Maksudnya nggak ada beberapa sistem yang mungkin nggak karena saya selama 10 tahun saya banyak spendnya di luar gitu ya kan. Ada beberapa poin yang saya enggak inilah gitu dengan di sini gitu ya. Iya, mengenai penghasilan, saya udah punya kualifikasi seperti ini kok. Saya penghasilannya dengan penghasilan Indonesia, saya nggak ini gitu kan. Akhirnya saya tuh nggak punya pikiran untuk yang berlebihan, sejalannya aja. Akhirnya saya udahlah ke suami saya, udahlah kita apply permanent residence ke Australia. Dan pada saat itu 2001 saya apply permanent residence pada saat bom Bali. Kita lagi udah masukin aplikasi kita kan lewat agent ya kan. Kita masukin application segala macam ke Australia, dan tahun itu bom Bali meledak. Ada pengaruhnya tuh sama pengaruh karena politik kan. Mereka sempat tegang kan, Indonesia dengan Australia pada saat itu kan, karena warganya banyak yang meninggal ya kan waktu itu. Australia sempat marah ya kan. Saya udah pasrah aja ketika proses visa itu. Saya udah bilang sama suami, udahlah kalau memang kita nggak diizinkan untuk ke Australia, sudahlah gitu ya. Saya alternatif lain ke Kanada aja deh. Saya bilang gitu ya. Kayaknya di Kanada. Cuman memang pertimbangan saya kalau ke Kanada terlalu jauh untuk pulang ke Indonesia gitu kan. Kan ujung ya. Terus cuaca juga karena di sana dingin sekali ya kan. Kalau Australia kan deket gitu kan. Hanya bisa dicapai dalam beberapa jam penerbangan aja udah ini. Saya bilang ya, tapi ya kalau misalnya nggak bisa ke Australia, ya udah kita Kanada. Tapi alhamdulillah dari saya aplikasi application saya itu cuman diproses 8 bulan. 8 bulan. Setelah bom Bali itu 2 bulan kemudian saya dapat visa permanent resident. Alhamdulillah. Untuk ukuran permanent resident tadi itu segitu cepet saya karena dengan ada yang seangkatan dengan saya masukin aplikasinya baru, dia belum dapat 2 tahun dia prosesnya. Lumayan. Karena nggak tahu kenapa sistemnya random kah atau apa. Karena di Australia itu kalau kita sudah apply, semua application kita sudah masuk, kita nggak boleh bertanya, tunggu aja, gitu. Nggak boleh kita nanya, kapan yang kita di email ke dia, nggak. Jadi tunggu aja, gitu. Nah, cerita dimulai nih, cerita dimulai di Australia lah ya. Bagaimana? Apakah
kan dari dulu ini merunut ke story ke belakangnya dulu ya. Australia dan Indonesia itu ya tetap ada tegang-tegangnya. Ya, selalu. Nah, selalu. gimana tuh? Apakah ada pengaruhnya ketika mulai tinggal di sana? Apakah misalkan perlakuan dari negara sana itu seperti apa? Oke, selama saya ke sana sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Justru saya merasa toleransi, orang rasa kemanusiaannya tinggi itu di sana gitu loh. Gitu. Kadang-kadang saya berarti merasa di sini kurang. Sebetulnya gini ya Kang Arief, saya bisa perbandingkan ya apa yang saya rasakan ya di sini sama di sana. Di sana saya mereka itu lebih memanusiakan manusia. Artinya apa? Yang mereka prioritaskan anak dan orang tua. Dan wanita. Itu kita diprioritaskan sama sekali. Kita untuk anak itu kita dapat tunjangan dari Contohnya pemerintah. apa? Oh, tadi tunjangan. Iya, tunjangan dari pemerintah. Anak sebelum 18 tahun tergantung dari penghasilan kedua orang tuanya, dia dapat istilahnya dia dapat tunjangan dari pemerintah. Siapapun yang tinggal di sana, siapapun, tidak mengenal gender dan apa sekalipun. Bisa. Walaupun di sana ada sistem de facto yang nggak menikah ya, nggak menikah resmi, hanya itu. Tapi dia punya anak. Anak itu diakui negara dan haknya sama seperti kita yang menikah gitu, anak. Jadi saya rasa mereka memanusiakan manusianya tuh betul gitu. Terus rasa manners ya, sorry, thank you, excuse me. Terus kita rasakan setiap hari itu ada kata-kata itu, ya kan? Walaupun kita nggak kenal atau apa, saya tuh selalu ya walaupun persentasenya adalah yang nggak begitu, tapi saya merasakan itu di semua. Ada di sana aplikasinya. Iya, mungkin ini selama ini paradigma yang dari negara luar sana tuh justru tanpa ada yang seperti kayak gitu, mungkin lebih lebih saklek atau gimana, tapi ternyata tidak demikian ya. Saya rasa silih asah, silih asus, silih asih itu lebih ada di sana aplikasinya. Makanya kenapa saya lebih bukan milih ya, maksud saya lebih nyaman saya di sana karena saya merasakan itu di sana. Seperti saya contohnya di tempat kerja kita nggak ada restriksi, semua dari berbagai dunia, berbagai kalangan. Di sana tuh tidak ada si miskin, tidak ada si kaya, semua sama, gitu kan. Sampai setiap pagi itu ya si pejabat siapa apapun itu nggak ada gitu. Saya tiap pagi itu kalau dulu di Sydney, saya kerja satu bus sama wali kota, saya nggak ada. Semua biasa aja. Wali kota di satu bus tuh dia baca koran seperti kita gitu loh, ya kan. Jadi itulah yang saya suka di sana gitu. Kemudian tadi perlindungan terhadap wanita. Seperti apa tuh? Wanita seperti apa? Jadi apapun yang diinikan wanita diprioritaskan, ibu terutama orang tua ya. Seperti sekarang aja peraturan sudah berubah. Misalnya kalau kita mau jadi permanent resident, saya ibu ya. Saya hanya bisa menarik anak saya hanya bisa menarik ibu, enggak ayah. Udah gitu perempuan itu gendernya disamakan dengan laki-laki gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada si ini laki-laki harus gajinya lebih besar atau gimana, nggak ada. Semua sama. Semua sama. Nah, oke lah. Jadi pengen pindah ke Australia. Ayo atuh. Nah ini pasti yang ingin diketahui itu ketika kita berpindah tempat, ketika kita berpindah suasana, berpindah situasi seperti apa, bagaimana dengan mata pencaharian. Nah kayak gitu. Itu pasti yang pokok-pokoknya ya. Apakah memang di sana itu lebih mudah atau dimudahkan atau seperti apa? Sebetulnya sama aja ya. Kalau untuk mencari pekerjaan sih ya sama aja. Cuman di mana ada kemauan di situ ada jalan ya. Di mana ada kemauan di situ ada pekerjaan, sama aja. Cuman kita di sana itu tidak ada gengsi. Jangan berharap kita bisa kerja yang kantoran gajinya besar, enggak. Justru yang mereka appreciate itu kerjaan yang seperti maksudnya yang di pabrik kayak gitu ya, yang di ini kerjanya gajinya lebih gede loh. Oh gitu. Iya. Jadi
tingkat apresiasi untuk salary gitu ya. Kadang-kadang tukang sampah lebih besar daripada kita yang kerja di kantor. Iya. Ya seperti juga ada artis yang pindah ke luar negeri di sana, dia malah jadi tukang las. Nah kayak gitu. Dan itu katanya lebih besar juga ya? kayak tukang apa, maksudnya di sana itu pekerjaan yang melibatkan fisik itu lebih dihargai daripada yang orang kantoran. Maksudnya maksudnya saya nggak bilang bahwa kantoran lebih kecil atau enggak, cuman memang semakin kasar pekerjaan semakin besar penghasilan kita. Atau mungkin karena profesionalitas yang lebih dihargai di sana, atau misalkan seorang tukang las nih, tukang las ini dihargai betul-betul sebagai profesi tukang lasnya itu, begitu? Betul seperti itu. Seperti tukang cat, ya kan, tukang cat, kayak tukang bangunan lah. Mereka lebih besar gajinya daripada kita. Maaf aja kalau kita bisa lihat tukang di bangunan itu mobilnya lebih bagus daripada kita. Kalau secara ini ya, kan di sini nggak begitu gitu loh, orangnya di sini. Jadi maksudnya tukang sampah yang bisa kerja weekend itu tuh gajinya besar, karena mereka berkorban untuk hari yang itu dibayarnya lebih besar. Jadi hal seperti itu yang saya rasakan gitu. Berbeda dengan di sini. Sini. Saya pernah kerja di kayak fast food gitu ya, di airport gitu. Saya kalau fast food itu kan nggak pernah berhenti. Jadi pas hari Natal saya kerja. Saya 3 kali lipat loh. Yang biasanya 1 jam sekian, saya ini dibayar 3 kali lipat. Karena saya mau berkorban di hari besar itu saya bekerja. Terus di jam tertentu, misalnya kalau saya lewat jam 6 malam, saya bekerja udah lewat nih, saya dapat 1,5. Lumayan. Weekend kita 2. Jadi kayak gitu. Perkaliannya itu jelas. Perkalian jelas sekali gitu. Nah, untuk penghasilan, taruh kata misalkan 1 juta lah ya, dengan dolar. Kalau dihitung dengan rupiah memang lebih gede, kayak gitu. Nah, ini dirasakan apakah kenyamanan mendapatkan gaji di sana dibanding dengan di sini tuh mana perbandingannya yang lebih nyaman gitu loh? Sebetulnya kalau kita kan nggak bisa mengukur itu karena setiap pengeluaran juga kita berbeda dengan di sana gitu kan ya. Cuman ya kalau untuk appreciation dalam hal salary saya memilih di sana karena sesuai dengan apa yang kerjaan kita tuh sesuai di appreciate-nya oleh mereka gitu ya. Artinya kalau diperbandingkan dengan UMR pasti akan lebih jauh sekali. Berapa kali lipat tuh? Gak tahu ya UMR di sini sekarang berapa ya? 2,8 ya, katanya tergantung daerah juga ya kan? Apa di sana ada seperti nggak ada. Maksudnya nggak ada perbedaan. Semua sudah dipatok. Misalnya untuk di pekerjaan di bidang di warehouse atau di bidang hospitality itu udah ada patokan-patokan tertentu gitu. Jadi global semua diatur dengan aturan yang sama. Yang sama. Tidak ada per wilayahnya. Wilayah sini berapa? Nggak ada. Semua sama. Misalnya untuk di warehouse itu 25 sampai 28 dolar per jam. Tergantung perusahaannya, tapi udah dipatok dengan segitu. Kembali lagi tadi tuh, setback bahwa ketika ke Australia sana, awalnya sudah menikah kan? Sudah menikah. Berdua di sana? Bertiga dengan si kecil waktu itu umurnya 3 tahun. Berani ya langsung datang ke sana, tinggal di sana. Nah itu tanpa ada yang kena atau ada, semua ada. Karena waktu itu ada kebetulan beberapa teman di sana yang waktu saya datang ke sana bawa anak segala macam. Awal-awal ya udah di sini aja dulu gitu kan. Ya udah sambil saya nyari-nyari. Karena mencari tempat itu kita harus bekerja, harus punya referensi bahwa kita sedang bekerja. Karena kan mereka, kamu mau bayar dari mana kalau misalnya nggak kerja ya kan gitu. Tapi nggak juga sih sebetulnya. Gampang pada saat itu, kalau sekarang udah susah. Nah, sekarang ini misalkan udah tinggal berapa lama? Hampir 20
tahun deh Udah sekarang. 24 tahun ya. Iya. Tidak berniat untuk menjadi warga sana atau kenapa tuh? Kalau anak saya sih karena dia udah besar di sana, seperti tadi saya bilang dia udah memilih, kan ke umur 18 harus memilih ya. Iya. Dan kalau dia sih karena di sana nyaman buat jadi sana ya, saya nggak mau ini kan anak saya, oh kamu harus jadi orang Indonesia atau gitu. Terserah dia. Ternyata dia kenyamanannya di sana, dia sekarang udah jadi warga negara sana. Kalau saya sendiri sih selama masih bisa pakai pegang paspor Indonesia dan hak saya sama dengan, jadi gini, permanent residence dan citizens, ya kan? Permanent residence itu punya hak yang sama dengan orang asli citizenship sana, ya kan? Gitu ya? Penduduk asli sana. Iya. Perbedaannya kita kita nggak bisa voting, pemilu. Itu satu, dan pegawai negeri. Kita nggak bisa jadi pegawai negeri atau voting. Cuma itu aja. Tapi hak yang lainnya kita sama saja. Ya. Selama itu masih sama, kenapa sih saya ini gitu kan harus pindah warga negara atau gitu. Cuman nggak bisa voting dan jadi itu ya nggak masalah buat saya. Gitu. Kita ada perkumpulan Indonesia, anak saya sering main dengan ini, jadi ada setiap minggunya kita ketemu. Rindu dengan suasana Indonesia. Suka. Pernah nggak? Gimana sih peran KBRI di sana terhadap warga negara Indonesia? Ada apa ini dengan Indonesia? Sampai mereka kehilangan kesadaran ini, dan kesadaran ini ada di sini. Kebersihan aja. Ya kan, masalah kebersihan hal kecil. Sampah saya nggak pernah dilihat, tapi di sini orang bebas aja gitu buang sampah.